ini saya mengundang salah satu bintang tamu. Namanya ini Eva Naura. Dia katanya OTW dari Sumedang ke Bandung Kota. Informasi yang aku dapat, dia itu bekerja di salah satu departemen store di Kota Bandung. Terus dia juga punya bisnis online shop. Dan yang terakhir ini dia wanita kebucinan. Nah, bucinnya ini seperti apa ini? Langsung saja kita panggilkan Eva Naura. Nah, ini Eva Naura. Wah, tadi perjalanan gimana? Dari Sumedang? Macet sih. Macet. Lewat mana tadi? Lewat mana ya? Aku nggak tahu jalan sih, tapi kayaknya lewat Ranca Ekek deh. Oh, Ranca Ekek. Waduh, jauh sekali ya. Kenapa jauh-jauh mau datang ke sini? Karena Mau aku duitnya? pengen sharing aja sih. Enggak. Pengen sharing aja sih tentang tentang aku gitu. Sebenarnya nggak penting, cuman ya udah. Oh, kalau gitu perkenalkan biodata mini Eva. Nama saya Eva Naura, umur saya 21 tahun, dan apa dong? Ya udah kayak gitu aja sih paling. Lahir asli? Lahir asli Bandung. Oh, asli Bandung. Ya, orang Bandung asli. Terus Sumedang itu apa? Aku ngikut teman aku, pacar aku deh. Pacar aku pulang nganter Oh, pulang. nganter. Berarti sekarang sama pacar. Iya. Wah, pacarnya kayaknya lagi di belakang ya. Iya. Oke, itu baru biodata singkat dari Eva Naura. Nah, saya ingin tanya nih, dulu masa kecil Eva tuh ngapain aja? Ngelamun? Enggak sih. Ya seperti anak-anak biasanya aja. Main pasir? Iya, main lah seperti anak-anak biasanya, nggak kayak anak sekarang yang main gadget, dikit-dikit gadget. Itu main kaleci, Iya, main petak umpet, kelereng, petak umpet, terus apa lagi dong? tonjok, Enggak, apa tuh? berantem. Iya, Wah, ini. aku tuh baru jadi cewek tuh sekarang. Dulu tuh aku cowok banget. Wah, ini nih bahaya ini. Berarti kamu tomboy dulu? Tomboy. Sampai ya, aku pernah tuh sekolah kelas 4 SD apa kelas 3 SD. Orang lain tuh pakai sepatunya normal, tapi aku sendiri pakai sepatu futsal. Wah, ini kenapa kamu kok kamu bisa gitu? Karena kamu kan terlahir sebagai cewek. Kenapa? Apakah ada niat mau berubah menjadi laki-laki? Enggak sih sebenarnya, cuman kayak emang suka aja gitu. Suka aja style cowok kayak gimana. Tapi sebenarnya aku nggak tomboy secara keseluruhan, enggak, cuman kayak sifat karakter aku kayaknya kayak cowok sih dulu. Gitu. Kata mama sih, dulu mama tuh pengen punya anak cowok, cuma keluar. Oh, salah buat kali. Ya, gitu. salah buat itu orang tua kamu. Terus, tapi saat tomboy itu sampai umur berapa? Pokoknya aku feminim tuh kelas 2 SMP. Oh, cukup lama ya. Diajarin sama teman-teman aku. Oh, diajarin. Jadi mulai memanjangkan rambut. Atau udah panjang? Panjang, selalu Oh, panjang. panjang. Rambut tuh emang nggak boleh dipotong sama mama, sama nenek aku juga nggak boleh. Paling pantang dipotong rambut. Oh. Jadi nggak pernah pendek kayak cowok gitu. Oh, gitu. Tapi selama proses menjadi cowok itu tomboy, apakah sudah mulai tumbuh rasa? Pernah nggak tumbuh rasa? Tumbuh rasa kayak gimana? Ya kan kamu kan tomboy tuh. Apakah ada daya tarik ke laki-laki waktu itu? Selama masa itu ya, sampai 2 SMP? Ada. Oh, ada, tetap ada. Normal sebagai cewek, cuman stylenya aja kayaknya sama karakternya sebagai cowok. Begitu aja. Oke. Jadi beliau ini tomboy ya dulu. Tapi sekarang alhamdulillah ya, feminim. Iya, tapi sedikit ada. Sedikit feminim. Tetapi menuju feminim mau kan? Iya dong. Oh iya, oke. Dulu sempat kuliah? Enggak.
SMA aja. SMA, iya SMA. SMA di SMK Negeri 1. Oh, SMK Negeri 1 dekat Balai Kota. Depan Balai Kota. Cuman ada satu ya, akuntansi aja ya? Enggak, akuntansi, administrasi perkantoran, pemasaran sama perjalanan wisata. Nah, pokoknya itu cewek semua di situ. Iya, Itu emang. kalau untuk cowok-cowok yang jomblo main aja ya ke sekolahnya. Jangan. Oh, kenapa? Rimbil tahu nggak? Mulut cewek semua. Rimbil-rimbil gimana maksudnya itu? Apa ya? Mungkin karena aku tidak terlalu banyak gaul sama cowok. Jadi pas waktu masuk ke apa ya kayak perkumpulan cewek tuh jadi kayak risih sendiri, nggak bisa gitu. Gelisah. Iya, jadi kayak tidak bisa menyesuaikan gitu. Pergaulan cewek kayak gimana. Kan kalau cowok tuh banyaknya cuek, terus ya gimana sih cowok gitu kan, pasti kalian tahu lah gitu Ya. Tapi pas waktu aku masuk ke perkumpulan cewek, teman-teman aku cewek semua berubah, agak kurang masuk sebenarnya. Agak kurang masuk. Nah, yang milih sekolah di situ siapa? Cuman aku tuh sebenarnya dulu nggak tahu banget kalau sekolah itu tuh ternyata cewek semua rata-ratanya gitu. Cowok juga di kelas aku cuma 2 orang waktu itu. 2 orang. Sampai kamu nggak bisa masuk ke pergaulan kamu. Tapi akhirnya bisa masuk. Kan 3 tahun tuh pasti. Iya. 3 tahun 4 tahun sih? 3 tahun. 3 tahun. Menyesuaikan sih, meskipun iya ada sedikit bentrok sama perkumpulan cewek itu. Oke. Dulu di situ kamu ngambil jurusan Administrasi perkantoran. sempat magang. Sampai Di mana? Balai Kota. Sama Gedung Sate. Gedung Sate. Sama pemerintahan soalnya. Gedung Sate selama 6 bulan ya? Atau 3 bulan? 3 bulan ya. 3 bulan. Tahun berapa itu kamu? 2017 apa ya? 2017. Berarti itu ketemu gubernur? Belum sempat sih, tapi teman-teman aku iya. Oh, kamu kemana? Berarti bolos? Enggak bolos. Karena aku ngasihin suratnya tuh beda instansi, beda gedung. Jadi teman-teman aku yang ngasih ke gedung baru, ke gedung lama, ketemu gitu. Oke, jadi itu adalah perjalanan pendidikan Eva Naura, ya. Setelah lulus, kamu itu kan katanya tuh kerja di departemen store, salah satu di Kota Bandung. Tetapi ada nggak sih pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya, sebelum yang sekarang? Ada. Dulu waktu lulus kemana? Di Eger. Eger, jalan apa? Yang di Eger Ciamplas. Eger Ciamplas. Terus di rolling ke Karawang. Tetap Eger, tapi mutasi. Iya. Mutasi ke Karawang. Itu di Bandung berapa lama? Di Bandung tuh kayaknya cuma 2 minggu deh. Oh, terus kenapa? Langsung dipindahin ke sana karena di sana membutuhkan pekerja, dan memang kebetulan aku yang siap untuk dipindahin ke sana juga gitu, daripada teman-teman aku ya. Berarti kamu ngekos di sana. Setelah itu karena mama nyuruh pulang, karena kan aku anak tunggal. Anak tunggal, satu-satunya. Anak satu-satunya cewek. Terus aku baru keluar sekolah, terus mama kayaknya khawatir juga aku gimana di kota orang kan, jadi disuruh pulang. Terus mama bilang katanya cari kerja aja di Bandung juga banyak, jadi udah aku pulang aja Nur. Jadi selama di Eger berapa lama? Kurang lebih kayaknya 4 bulan. 4 bulan. Di 2 minggu Bandung, sisanya Karawang. Setelah dari Eger kemana? Langsung ke itu, Departemen store. Oh, departemen store. iya. Bagian apa? Aku di sales associate. Seperti apa itu? Di area, tapi aku megang semuanya sih sebenarnya. Aku megang di area iya, aku jadi kasir iya, kadang aku merangkap jadi customer service, jadi semuanya aja. Itu seperti supervisor bukan? Enggak, masih di bawah supervisor, tapi di atas SPG. Di atas SPG. Di atas tengah-tengah lah ya? Iya. Oh, libur setiap hari apa? Libur. Itu kan Sabtu Minggu pasti masuk kan? Masuk. Libur setiap hari Selasa. Bagian hari Selasa, tapi bisa di rolling? Bisa kalau misalkan ada partner yang mau diajak kerja sama. Gitu. Oke.
Sudah berapa lama di department store itu? Kurang lebih kayaknya 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Nah, di zaman sekarang kan corona nih, banyak PHK nih. Kamu waktu itu takut nggak? Sempat ada rasa takut di PHK nggak? Ada sih, karena aku pun ya pasti semua pekerja itu pada takut kena efek pandemi. Tapi kamu nggak kan? Iya, ada takut. Nggak, maksudnya nggak seperti PHK kan? Masih kerja kan? Dikat dulu. Oh, di-cut dulu. Itu maksudnya di-cut dulu tuh kayak gimana ya? Apakah nanti dipanggil lagi? Apa ya, kayak 50-50 sih sebenarnya. Oh, gantung. Kayak 50-50. Nanti kalau misalkan aku dibutuhkan lagi, kayak misalkan sekarang peak season nih, mau lebaran. Kalau misalkan aku dibutuhkan lagi, ya aku dipanggil lagi gitu. Oh, gitu toh. Tetapi gaji lancar atau ikut ke cut juga? Enggak, cut juga. Oh, gaji cut juga. Jadi Gitu. makanya dari itu aku nyari sampingan dari aku punya online shop. Punya online shop. Ya, jadi mungkin kamu harus sering-sering tahajud. Iya sih, sholat duha. Sholat duha ya. Semoga. Nah, kalau misalkan lebaran nih, pasti dipanggil. Enggak semua sih. Nggak semua. Pasti yang terpilih doang. Nah, kamu deketin manajernya. Kan pasti ada tuh yang megang. Kebetulan tuh bapak manajer saya deketin udah keluar. Oh, udah keluar. Iya. Waktu ganti yang baru ya? Ganti yang baru. Cewek cowok? Cowok. Kalau nggak salah cowok ya. Wah, harus ada kenalan lagi ya tuh ya. Iya. Ya sudah, semoga masih berlanjut lah ya, dan pandemi cepat hilang. Dan online shop, sekarang ke online shop nih. Kamu online shop apa emang? Aku jual sandal cewek sama tas. Sandal cewek dan tas cewek. Tas cowok enggak? Sandal cowok enggak? Enggak, karena aku tuh kurang ngerti sama fashionnya cowok sih. Karena cowok tuh menurut aku ya rata-rata mereka tuh jarang belanja, tapi sekalinya belanja tuh mereka pengennya nggak ada mereknya. Nah, kamu nih gimana sih? Tadi tomboy nggak ngerti cewek, sekarang udah jadi cewek nggak ngerti cowok. Tapi Itu fashion kan? iya fashion sih. Cuman ya bingung aja gitu kalau misalkan zaman sekarang tuh kayaknya pada gengsi gitu kalau misalkan nggak pakai yang benar. Oh gitu toh. Nah, buat teman-teman mungkin bisa langsung ada Instagram ya bisnisnya atau Ada. langsung ke Instagram kamu. Ada bisnisnya sendiri, ada Instagram bisnisnya sendiri. Nah, kalau Instagram kamu apa namanya? Eva Naura. Pokoknya ada di bawah ya. Nanti follow sebanyak-banyaknya. Dan untuk bisnisnya Naura Staff namanya. Naura Staff. Staff. Pokoknya ada di bawah juga ya. Nanti kalau mau beli langsung aja ya Iya. hubungi Eva Naura. Nah, untuk sendalnya itu kamu seperti apa sih brandnya? Sebenarnya sih nggak ada brand yang benar-benar brand banget gitu ya. Itu homemade sih, bikinan rumah gitu. Homemade. Jadi bukan bikinan pabrik yang kayak gimana, homemade, bikinan rumah. Terus sendal santai gitu, kayak sendal santai buat cewek, buat main. Nah, nanti mungkin bisa dilihat di layar ya untuk produk-produknya. Nanti adek kirim ke saya aja di WA. Dan murah banget tahu. Nah, untuk sendalnya itu dari ukuran berapa sampai berapa? 37 sampai 40 sendal. 37 sampai 40 khusus wanita. Khusus wanita. Untuk desain beragam. Beragam sih. Harganya Beragam. murah banget, cuman 100.000 udah dapat 3 pasang. Wah, 100.000 Dapat 3 tiga pasang, pasang. berarti kan dapat 6 biji ya? Iya, 6 biji. Enggak dong, 9, iya nggak sih? Kan 3. 1, 2, 3, Oh, iya 4, benar. 5, 6. Oh iya benar-benar. 6. Kalau tas Sama, 100.000 dapat 100.000 dapat 3. Wah, ini brand lokal ya, Iya. brand lokal. Tapi untuk kualitas, Kualitas, insya Allah sih. Kalau segimana perawatan kitanya juga gimana sebenarnya. pemakaian ya? Tetap gimana pemakaian. Pokoknya beli aja langsung lah, mumpung lagi promo ya. Iya, Promo coba. corona kali ya. Enggak sih, sebenarnya tuh emang harganya emang segitu. Aku patok harganya segitu karena kalau dibilang lagi corona, enggak sih. Oh enggak, pokoknya sampai everywhere, anywhere, Iya. sampai kiamat 100.000 tidak. Ini harus dicoba, tapi khusus cewek ya. Nah yang cowok aku bingung banget.
Oke. Untuk tasnya sendiri itu pasti banyak bentuk ya. Iya. Yang kamu kan kamu pasti ada nih kayak sedikit terinspirasi dari siapa. Awal kamunya terinspirasi dari siapa? Kalau terinspirasi sih sebenarnya enggak, karena aku emang dari dulu, dari zaman aku SMA nih sebelum pandemi, aku emang udah buka all shop dan alhamdulillah aku 1 minggu tuh bisa dapat 1 juta lebih. Wah, ini Zaman SMA. kenceng. Berarti all shop udah berapa lama? Aku tuh dari, Mulai bisnis ya? Mm-mm. Mulai bisnis. Yang sekarang atau dari dulu? Aktifnya? Sudah aktif. Aktifnya tuh kelas 2 SMA. 2 SMA. Emang sempat break? Ya sempat break karena emang ada something sama partnernya juga. Oh gitu. Iya. Pokoknya dari 2 SMA Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang aku lanjutin lagi gitu, tapi aku buka beda lagi. Bukan beda lagi gimana? Ya maksudnya beda lagi kan, kalau dulu tuh semua ada Kak, kayak baju ada, pokoknya semua ada deh, sampai aksesoris perintilan kecil tuh ada kalau dulu. Tapi kalau sekarang aku cuma ngambil 2 doang, Sendal sama tas. Tetapi untuk suatu saat nanti apakah mau ditambah lagi itemnya? pengen sih. Kayaknya seperti itu. Tambahin juga tuh cowok banci. Banci juga kan butuh pakaian. Iya sih. Ya kan? Tapi sekarang tuh udah banyak banget di Shopee. Aku belum buka Shopee soalnya. Tokopedia udah? Belum juga. Bukan apa? Belum juga. Baru Jadi aku IG baru aja. kerja aja. IG, Facebook, Belum. Friendster, Enggak. Jadi aku bener-bener baru IG aja. baru IG aja. Ya buatlah biar nambah pacar adek suruh promosi. Iya sih, aku suka suruh dia suruh paksa. Alhamdulillahnya tuh kadang ada teman dia yang nyangkut. Oh, ada yang nyangkut juga. Ya lumayan lah. Nyangkut 1 ya. Kalau bisa sih paksa beli semuanya. Oke. Jadi untuk teman-teman, terutama untuk perempuan nih yang masih muda-muda ya, untuk milenial kan, kalau mau beli silakan follow Instagramnya, ada di bawah nih. Kalian lihat-lihat aja dulu, karena banyak banget macam-macamnya ya. Macam-macamnya banyak, bentuknya banyak, warna-warninya juga banyak, dan harganya tetap stabil di 100.000 dapat 3. Oke, jadi tadi itu kita sudah bincang-bincang biodata singkat, pendidikan sekolah, kerja, sama bisnisnya. Dan yang terakhir ini katanya dia itu wanita bucin. Bucin itu butuh cinta. Budak cinta. Oh, budak kayaknya. cinta, bukan butuh cinta ya. Iya, Aku baru tahu. Aku terkenal sama kayak gitunya sih dari dulu tuh sampai sekarang. Aku pasti terkenalnya sama bucinnya meskipun aku udah ganti cowok. Wow. Kamu bucin itu dari umur berapa sih? Kelas 2 SMA. 2 SMA Iya. saat sudah jadi feminim. Iya. Bucin. Seperti apa sih kebucinan kamu tuh? Apa dong? Pas pertama kali bucin, pertama kali merasakan bucin itu seperti apa? Pertama kali ya ngerasain bucin. Pokoknya aku tuh ada kekerasan di dalam hubungan pun aku masih bertahan selama hampir 4 tahun lah kurang lebih. Sempat ada KDRT. Iya. Aku masih bertahan sampai bener-bener aku kayak capek sendiri dan akhirnya aku yang ninggalin. Nunggu kamu capek. Iya, kalau aku tuh termasuk tipikal orang yang harus dirasain sendiri, harus kayak kapok sendiri dulu, harus capek, bener-bener capek gitu, kayak percuma gitu, putus, tapi sebenarnya kitanya belum capek, balik lagi, percuma gitu, jadi kayak putus nyambung. Kalau aku tuh emang sih dulu juga dan sampai sekarang mungkin aku juga putus nyambung, cuman aku pasti dan yakin gitu bakal nemu titik aku muaknya gitu. Berada di titik rendah lah ya. Kamu kalau galau berapa lama? Kalau galau? Iya, kan bucin tuh. Ah, Galau berapa lama? gak nyampe 3 hari sih. Gak nyampe 3 hari. 2 hari kurang.
2 hari menuju 3. Kayaknya 2 harian deh. 2 harian. Itu kamu ngapain aja? Nendang orang? Enggak. Mukul orang? Aku pergi keluar rumah, main gitu sama teman-teman. Oh, jadi lebih positif lah ya. Mm-mm. Nggak nyampe mukul orang itu tidak? Enggak. Oh, enggak. Terlalu gila. Mengerikan itu. Iya. Sampai nggak mau makan, Kalau itu iya. nggak mau minum, nggak mau keluar kamar. Iya, kalau itu iya. Kalau yang emang bener-bener posisinya aku tuh kadang bingung gitu sama diri aku sendiri. Aku yang mutusin, aku yang galau. Iya. Kayak gitu. Aku yang tersiksa gitu, kayak seakan-akan aku yang emang paling tersakiti sih, makanya kayak makanya aku mutusin dia, berarti dia juga punya salah sama aku yang sampai bikin aku harus mutusin dia. Tapi posisinya tuh aku masih sayang gitu sama dia, sampai pada akhirnya melepas tapi masih sayang gitu deh, kayak jadi galau sendiri gitu. Antisipasi kamu seperti apa sih? Biar apa tuh? Biar kamu bisa melupakan dia. Apakah kamu ada backupan? Jujur ya, kalau aku tuh Ya, jujur aja ya. Sebenarnya kalau misalkan mau move on dari orang tuh emang harus butuh ada orang baru. Kalau aku gitu. Ya. Aku nggak butuh orang baru itu yang harus jadi pacar aku gitu. Nggak butuh selingkuhan juga, nggak. Maksudnya kayak cukup orang baru maupun temen gitu ya, meskipun temen, tapi dia bisa bikin aku nyaman gitu. Bisa bikin aku nyaman, yang pada akhirnya aku bisa ngelepasin orang yang kemarin itu. Jadi karena aku udah bisa nemuin rasa nyaman itu dari orang lain gitu. Oh gitu. Jadi nggak perlu selingkuhan juga, yang penting teman tapi bisa kayak gitu juga. Oke. Masih soal bucin. Bucin terparah kapan? Sama yang itu yang lama, yang ada sampai KDRT. Sampai kayak gitu deh. Pokoknya itu putusnya berapa ribu kali tuh? sering sih, sering banget. Sebulan ada berapa? 2 Sebulan kali? sekali. Sebulan sekali. Iya. Berarti kalau 4 tahun 12 kali 4 gitu ya? Nah, kurang lebih kayaknya 4 tahun sama dia. Karena emang udah bener-bener, wah udah hilang lah juga kemana, aku nggak tahu. Kau lagi bucin kalau dia? Nggak tahu juga tuh, soalnya aku ngeblok semua sosial media dia. Karena emang Tapi di Bandung juga ya? di Bandung juga. Oke, jadi itu kebucinan kamu ya. Sampai sekarang masih bucin? Kalau teman-teman aku bilang iya. Masih bucin. Bucin. Kenapa? Walaupun sudah punya pacar, masih bucin? Ah, udah punya pacar? Masih bucin? Kan budak cinta, kan bukan butuh cinta, kan bucin kan? Iya. Iya, masih bucin. Masih bucin kan? Masih bucin. Seperti apa bucin? Kebucinan aku sama yang sekarang. Iya. Aku tuh termasuk Sebutkan orang, saja. Aku termasuk orang yang nggak bisa LDR, nggak bisa banget. Dan aku tuh termasuk orang yang kalau misalkan pacaran harus ketemu tiap hari. Wow. Meskipun aku pulang kerja capek, misalkan kayak pulang kerja itu jam 10 malam, tapi nyempetin gitu kayak untuk ketemu, kayak untuk sekedar say hi, ngobrol hari ini tuh ada apa, hari ini tuh gimana. Meskipun badan udah capek tapi harus nyempetin gitu, satu hari itu harus ketemu, setiap hari itu harus ketemu, nggak boleh enggak gitu. Aku maupun dia tuh punya prinsip yang sama gitu. Nah kalau sama yang sekarang, sebenarnya dua-duanya juga bucin, tapi lebih bucin dia daripada aku. Lebih bucin dia daripada aku. Nah aku orangnya nggak bisa LDR kan, tapi dia tuh kayak maksain, meskipun dia capek, abis dia giat, abis dia kerja, dia capek sama semua kegiatan dia nyempetin untuk nyamperin aku ke Bandung. Setiap hari? Enggak setiap hari sih, itu yang bikin sedih. Tapi ya selalu bisa-bisa ada lah ya, diusahain gitu. Pokoknya memberikan yang terbaik lah. Iya. Wah ini nih, dua sejoli ini harus dijadikan panutan kesetiaannya. Ya? Iyalah. Okay. Ya harus setia tuh, udah jauh-jauh sangat setia. Iya, itu masa udah jauh-jauh nggak setia sih, aduh. Jadi itu masalah apa, histori kebucinan Eva Naura ya, dan sampai umur berapa? 21 21 tahun masih bucin.
Ya doain segera menikah ya, biar satu rumah, jadi nggak ada kata-kata yang aku pulang dulu ya. Memang niat nikah kapan? Eh, Ada rencana? rencana udah ada. Hmm. Rencana udah ada karena dianya yang ngebet. Oh gitu. Kapan? Bocorannya kapan? Bocorannya doain aja deh guys. Semoga secepatnya gitu. Ya. Enggak Tapi tahun ini. antara Atau besok? enggak sih kalau besok. Pokoknya insya Allah kalau misalkan emang udah ada rezekinya, kalau misalkan emang Allah juga udah ngizinin nggak nyampe ke tahun 2002. Enggak tahu deh. 2002 akhir kayaknya enggak deh. 2002. 2022, sorry. 2022 kayaknya nggak nyampe akhir, paling awal-awal. Ya Pokoknya pokoknya akhir tahun lah ya. Iya. Pokoknya tahun inilah secepatnya lah ya. Insya Allah. Amin. Kita doakan dan jangan lupa diundang juga aku. Iya pasti. Aku diundang ya. Iya. Tapi di mana? Sumedang rencana? Enggak dong, Bandung. Oh, Bandung. Undang. Kanannya Bandung. Undang ya. Terus diundang tuh. Pasti. Ya. Oke. Kita masuk ke segmen terakhir. Oke. Saya ingin nanya tentang seputaran percintaan. Ya, percintaan. Tapi saya ingin nanya dulu yang mudah-mudah dulu lah. Ya. Yang mudah dulu. Eva Naura pacaran berapa kali? Kalau yang aku benar-benar akui gitu ya, Hmm? kayaknya kemarin sama sekarang deh. Kemarin sama sekarang. Oh, Total semuanya. 2 berarti sama sekarang. Soalnya yang dulu-dulu tuh kayak cuma cinta monyet doang. Selewat-selewat doang. Nah, jadi berapa? Sebutin aja. Mantannya lah. Lupa aku. Mantannya. Belasan ada? Sampai Enggak belasan sih, nggak? enggak sampai 10 kayaknya, cuman berapa ya? Berapa? 6, 7, Paling enggak nyampe 10 lah pokoknya. nggak nyampe 10, 9 lah ya. Enggak juga. Enggak sebanyak Oh, itu. oke. Jadi dulu mah cinta monyet ya. Iya, Cinta monyetnya sekitaran di bawah 10. Tapi yang seriusnya 2. 2. Mungkin 2 itu sama yang KDRT tadi? Oh, sama yang sekarang Sama 2. sekarang. Yang sekarang sudah berapa lama? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Masih menang mantan ya, 4 tahun. Iya. Oke. 2. Aku ingin nanya dari segi mantan dulu ya. Dari segi mantan. Mungkin mantan yang ini aja lah, yang KDRT dulu. Oke. Pasti ada dong masa-masa indah. Ada. Nah, yang kamu ingat satu aja. Masa-masa indah atau apapun itu gitu ya. Iya, satu aja. Apa dong ya? Apa? Sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak. Satu aja. Gitu. Yang benar-benar indah menurut kamu. Aku mikir dulu. Boleh. Aku juga mikir. Paling apa ya, yang paling apa tadi? Yang paling indah. Yang paling indah, dia memperlakukan aku layaknya seorang putri banget. Wow, jadi dilayani. Ya alhamdulillahnya kayak gitu. Aku mengakui bahwa dia baik, dia sayang sama aku, dia sayang, cuman kadang ada sisi negatifnya dia yang aku gak bisa terima gitu. Jadi ya, intinya dia kalau udah cinta pisannya dan siap melayani ya. Iya. Pokoknya bagaikan putri aja kamu Iya. ya. Wah, jadi sepatu dipasangin gitu ya. Iya, sepatu kadang pulang kerja tuh tali sepatu dibukain, dia yang ngebukain, dia yang nyimpenin gitu. Terbaiknya jalan disapu dulu. Enggak gitu. Hebat sekali. Jadi selama 4 tahun kamu bagaikan putri. Iya. Di hadapan dia. Dia. Oke. Itu yang momen indah ya. Pasti ada dong momen terburuk. Ada. Satu saja.
yang bener-bener bikin aku ngeri ya, Ya, pas dia udah pegang pisau sih. pas dia udah megang pisau. Itu depan orang tuanya dia sendiri gitu. Itu posisinya di rumah dia. Terus kita berantem. Ya sampai dia kesal sama aku mungkin. Tapi benar-benar di hadapan orang tua Iya. kamu? Enggak, depan orang tua dia. Orang tua dia? Wah. Sampai orang tua dia teriak-teriak gitu. Orang tuanya sampai nangis sih, kayaknya si mama nangis deh ngelihat dia kayak gitu sama aku, udah pegang pisau sampai dia bilang, pokoknya kalau misalkan aku nggak pergi dari rumah dia, ya udah aku habis gitu katanya. Soalnya pisaunya tuh udah dipegang di tangan banget. Kok bisa seperti itu ya? Padahal kan kamu anak orang gitu ya? Iya. Jangan ya. Apalagi anak satu-satunya kan? Aku benar-benar nangis kejer banget di situ. Kayak sedih banget. Situ mulai terasa titik rendahnya di situ. Langsung datang si Om. Enggak. Di situ tuh sempat aku maafin. Oh, sempat dimaafin. Sempat dimaafin dan kita sempat balikan. Nah, sebucin itu dan segoblok itu gitu. Oh, walaupun udah seperti itu ya tetap balikan. Balikan. Ada apa dengan hati nurani kamu bisa sampai balikan lagi? Karena aku tuh kayak percaya gitu, setiap orang tuh bakal bisa berubah. Jadi aku tuh selalu berharap sama pengharapan yang nggak tentu. Jadi aku selalu berharap dia berubah, padahal hasilnya nihil. Sampai kita terakhir putus pun sebenarnya gara-gara dia nyiksa aku juga sih. Dan itu posisinya parahnya di rumah aku, sampai satu keluarga aku tahu. Yang salahnya tuh itu. Kalau udah ketahuan orang tua kamu susah itu. Soalnya pas waktu mama buka kamar kan berantemnya di kamar, dia nggak akan berani kalau misalkan posisinya di ruang tamu. Pas mama buka kamar, di lantai itu banyak darah, gara-gara kaki aku luka kena beling HP-nya dia. Jadi dia ngelempar HP gitu kena kaki aku. Memang HP ada belingnya? Kaca. Jadi dia remukin dulu HP. Akhirnya kan gitu kan singkatnya, dilempar kena kaki. Aku nggak tahu, kayaknya dia nggak sengaja juga, tapi kena kaki aku. Akhirnya berdarah, darahnya di mana-mana. Mama yang lihat sih. Sedih tau. Mengerikan ya. Antara mengerikan, sedih, menakutkan, campur aduk lah ya. Tapi sudah lewat semua ya. Semoga pasti akan indah pada waktunya lah ya. Untuk kriteria cowok seperti apa yang kamu inginkan, baik itu karakter, sifat, dan tingkah lakunya? Lebih ke penyayang sih. Penyayang. Terus kalau karakter ya kayak tadi penyayang, terus tanggung jawab, terus dia yang punya nikmat syukurnya tuh gede banget. Syukurnya, apapun disyukuri. Karena kalau misalkan orang yang ngerasa bersyukur tuh nggak akan, maksudnya apapun yang dia punya dia bakal bersyukur gitu sama apa yang dia punya, nggak akan nyari yang lebih daripada itu. Tapi untuk gimana ya, ngerti kan? Ngerti. Nggak akan. Makanya tetap bersyukur ya. Iya kayak ngerti. Makan batu pun bersyukur. Ya, harus syukuri lah. Apalagi? Aku tuh nyari yang emang bener-bener sosok papa banget dari cowok. Makanya aku tuh selalu melted sama cowok yang nge-treat aku princess one and only-nya dia gitu. Makanya sebucin itu aku sama cowok-cowok kayak gitu tuh. Jadi aku tuh bucinnya tuh bukan karena nih aku kasih uang kamu beli skincare, kamu jajan apa aku kasih duitnya, kamu belanja apa aku kasih duitnya, nggak butuh itu. Perhatian sih, lebih ke perhatiannya, karena mungkin itu yang lebih penting untuk aku sih daripada materi. Jadi ayo hidup sederhana nggak apa-apa, yang penting kamu bener gitu, yang penting perhatiannya, dimanjain. Nah itu, karena kalau jangan pernah rugi lah, maksudnya kayak memanjakan wanita, kayak sayang sama cewek itu jangan pernah rugi, karena cewek tuh ngasih berkali-kali lipat daripada itu sebenarnya mah. Kalau ceweknya yang tahu diri sih. Ada juga cewek yang nggak tahu diri. Oke, ada lagi?
Udah sih. Sudah sih, itu berarti itu karakter sifat yang Eva Nora inginkan. Apakah sudah tersalurkan sama pacar yang sekarang? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah sudah. Oke. Yang tidak kamu inginkan? Yang tidak kamu inginkan dari si karakter Sifat karakter kasar terus verbal ataupun ini ya fisik gitu. apalagi? Terus apa ya? Punya kasar kalimat, kasar fisik gitu yang nggak suka. Apalagi? Yang aku nggak mau punya cowok ganjen sih. Ganjen selingkuhin. Iya. Apalagi? Ganjen nggak suka. Apalagi? Pokoknya apa dong ya? Pokoknya yang ini sih, yang balik lagi ke nikmat syukurnya yang gede sih aku mah. Kalau dianya yang nggak bersyukur gitu, aku kayaknya kurang suka. Kurang suka. Oke. Gimana? Sudah itu ada semua nggak di dalam pacar kamu yang sekarang? Kalau dibilang ada ya ada, tidak apa ya, tidak memungkiri itu. Ada mah ada, cuman kadang dia tuh emang ada aja tingkah lakunya tuh yang bikin aku harus mutusin dia, Kak. Oh no. Udah dongkol gitu. Kayak dia tuh hobi mengulangi kesalahan, tapi bukan kayak kesalahan untuk selingkuh lagi gitu sih. Insya Allah ya, nggak ada gitu. Amin, jangan sampai. Amin. Jangan sampai. Tapi itu kesalahan-kesalahan bodoh dia tuh nggak kayak tuli gitu, nggak dengar, buta, nggak bisa baca. Oh no. Namanya juga manusia, banyak kesalahan. Iya. Harus diingetin terus. Udah nih. Harus diingetin terus. Ya mau gini loh Kak, mau sampai kapan? Kamu tuh udah dewasa, kamu tuh udah gede, mana tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu mana yang bikin aku marah sama enggak, tahu yang bikin aku lebih sayang sama kamu atau malah bikin aku ninggalin kamu. Tapi kenapa kok kayak kalau lagi dia nyebelin banget ya, seringnya teh ngelakuinnya teh yang bikin aku harus ninggalin dia aja. Udah kayak udahlah capek gitu, kayak ngingetin udah ini tuh kesalahan bukannya sekali dua kali. Kalau misalkan kesalahan yang sekali, it's okay lah, aku masih maafin. Mungkin dia nggak tahu kalau dia melakukan kesalahan itu tuh aku bakal marah. Tapi untuk yang ke beberapa kali kayaknya kayak capek hati sendiri gitu. Dan sedangkan aku orang termasuk tipikal orang yang gak mau buang-buang waktu. Kalau misalkan memang kamu gak bener-bener sama aku, udah keep. Ini pertanyaan terakhir. Kamu harus jawab dengan jujur, terbuka, transparan, dan buang dulu kemunafikan kamu. Ya, di tahun ini tiap tahun, tiap zaman pasti berbeda-beda, ya. Apalagi di Indonesia ini sudah mulai mengikuti ke barat-baratan. Gaya pacaran udah mulai mengikuti ke barat-baratan, Iya. ya. Oke. Oke. Menurut kamu, ya, sabar dulu. Menurut kamu, seberapa pentingkah? Apaan? Tahan dulu. Seberapa pentingkah berhubungan badan sebelum menikah? Enggak sih. Penting apa nggak penting? Enggak. Alasannya? Alasannya karena nggak semua harus gitu. Mungkin untuk beberapa orang yang punya mindset kayak udahlah nggak apa-apa gitu, belum nikah juga nggak apa-apa kok gitu, punya pemikiran kayak gitu mungkin bisa aja. Tapi kalau untuk versi aku ya kayaknya belum bisa aku ajarin gitu. Belum bisa diwajarin. Masih lebih baik kayaknya jangan.
Lebih baik jangan. Kalau aku ya, menurut aku. Mm-mm. Oke, berarti menurut kamu dari ucapan kamu tidak penting, Tidak penting. tidak penting. Tetapi pernah ada nggak Apa? yang mengajak dari mantan? Jujur-jujuran ya, ada. Cara penolakannya gimana? Cara penolakannya ya Jajan aja di luar gitu. enggak sih, nggak tahu ya, kayak misalkan nih aku misalkan main malam, terus ya tau lah pergaulan malam kayak gimana, terus ketemu orang, terus orangnya tuh kayak maksa-maksa ayo dong gitu, ya enggak, ya udah aku pulang sendiri aja gitu. Ya pulang sendiri. Tanpa misalkan kasih tahu dia kalau aku pulang atau kayak gimana, jadi udah tahu-tahu aku nggak ada aja. Bagus berarti ya. Masih bisa ngedefense dirinya sendiri. Semoga sampai nikah ya sama si Om. Ya sudah, paling itu aja pertanyaan terakhirnya ya. Terima kasih untuk Eva Naura sudah mampir ke studio Dasaki Channel ya. Jangan lupa teman-teman juga follow Instagramnya Eva Naura, ada di bawah, dan online shopnya untuk melihat dan membeli sepatu wanita dan tas wanitanya juga Instagramnya ada di bawahnya. Kalau itu sampai jumpa di episode Dasaki berikutnya. Dadah!